Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Zanata Fiza dengan NIM 2301904 dengan prodi PAI semester 4. Yang saya hormati kepada Bapak Guntur Cahyono selaku dosen mata kuliah media pembelajaran PAI, dan juga kepada teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan perkuliahan dari mata kuliah media pembelajaran PAI pada hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya akan memaparkan PPT yang berjudul Al-Quran Hadis tentang jujur dan adil. Mari presentasi pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya dalil Al-Quran tentang jujur di dalam surat At-Taubah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Hadis tentang jujur. Hadis riwayat Muslim yang bersabda, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ila jannati wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa qinnar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, yang artinya diriwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran itu menuntut pada kebenaran dan kebenaran menuntutmu ke surga, dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai orang-orang yang jujur, dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta. Selanjutnya tentang bentuk-bentuk kejujuran. Bentuk-bentuk kejujuran ini dibagi menjadi 3.
Yang pertama, kejujuran lisan. Kejujuran lisan yaitu memberitakan sesuatu yang sesuai dengan realita yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat seperti dalam kondisi perang, mendamaikan kedua orang yang bersengketa dan menyenangkan istri dan semisalnya dan lain-lainnya. Yang kedua, kejujuran niat dan kemauan, sidqi an-niyah al-iradah. Kejujuran niat dan kemauan ini menjelaskan tentang motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam semua kondisi adalah dalam rangka menunaikan hukum Allah Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Yang ketiga, kejujuran tekad dan amal perbuatan. Di dalam tekad dan amal perbuatan ini menjelaskan tentang melaksanakan suatu pelajaran sesuai dengan ridho Allah SWT. Tentang hikmah jujur. Hikmah jujur ini dibagi menjadi 8. Yang pertama, kejujuran mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, kejujuran mendatangkan simpati. Yang ketiga, kejujuran mendatangkan ketenangan. Yang keempat, kejujuran mendatangkan pahala. Yang kelima, kejujuran mendatangkan rasa percaya diri. Yang keenam, kejujuran mendatangkan kedamaian. Yang ketujuh, kejujuran menciptakan keluarga yang aman. Yang kedelapan, menghindari seseorang dari tuduhan-tuduhan yang merugikan. Selanjutnya, tentang pengertian adil. Pengertian adil menurut bahasa adil adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang tidak berat sebelah. Secara umum, adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, suku, ras, golongan di dalam lingkup keluarga maupun masyarakat secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Selanjutnya, tentang dalil Al-Quran tentang adil. Di dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya, keutamaan berlaku adil. Keutamaan berlaku adil ini menjadi 2. Yang pertama, terciptanya rasa aman, tentram dan dalam jiwa, dan ada rasa khawatir kepada orang lain karena tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan atau menyakiti orang lain. Yang kedua, menciptakan ketentraman dan kerukunan hidup, hubungannya yang harmonis dan tertib dengan orang lain. Tentang macam-macam perilaku adil. Macam-macam perilaku adil ini menjadi 4. Yang pertama, berperilaku adil kepada Allah SWT, yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang sempurna, dan ketika sebagai hambanya harus tunduk, mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Yang kedua, berlaku adil terhadap diri sendiri, yakni dari kita harus terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan kebenaran, agar selamat tidak menganiaya diri sendiri dengan menuruti hawa nafsu yang akibat dapat mencelakakan diri sendiri. Yang ketiga, berperilaku adil terhadap orang lain, yakni menempatkan orang lain pada tempat yang berlaku yang sesuai layaknya benar, memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, serta tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Yang keempat, berperilaku adil kepada sesama makhluk, yakni memperlakukan makhluk hidup yang lain
dengan layak sesuai dengan syariat Islam dan menjaga kelestarian dengan merawat dan menjaga kelangsungan dengan tidak merusaknya. Sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.